sudah tinggal hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, walaupun usia sudah mulai senja tapi semangat seperti anak muda. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa huwa dzul ibadi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu para jamaah, kalau tadi Pak Ustaz Nur Johan, Haji Nur Johan menyebut Kiai Haji, Kiainya juga belum, Haji juga belum. Doakan saja Pak ya, nanti saya doa mudah-mudahan ya Allah masih memberikan umur panjang, rezeki yang melimpah, sehingga saya di bulan ini ikut terpanggil untuk melaksanakan rukun Islam atau menyempurnakan rukun Islam yang kelima dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam umurnya sudah tinggal hajinya. Tapi kalau ingin menjadi kiai, membangun pesantren itu sejak dari pas saya di pesantren, karena melihat tahta kiai, al-mukarram atau makrumatnya kiai itu menjadi inspirasi bahwa ke depan insyaallah kalau memang ditakdirkan Allah berikan jalan saya untuk bisa mendirikan pesantren. Pun sampai saat ini mungkin rezeki itu Allah belum kasih karena mungkin belum menjadi sesuatu yang bisa saya prioritaskan. Kalau mungkin itu sudah bisa diprioritaskan, Allah akan memberikannya. Oleh karenanya dari segala nikmat yang sudah dianugerahkan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga Allah bisa menuntun kita, memberikan kita pencerahan, terutama kepada hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terus mendawamkan ibadah kita. Salah satunya adalah kewajiban salat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amal saleh, ibadah yang sama-sama kita sudah laksanakan, kita sudah maksimalkan, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ganjaran yang setimpal, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu namanya kita agungkan, yang selalu khazanah ilmunya kita terapkan, yang mana beliau selalu mengingatkan kepada umatnya, bahkan dahulu sahabatnya, untuk tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kirimkanlah salawat dan salam kepadanya agar kita bisa bersama dengan beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Siapa yang masuk surga bersama Rasulullah? Angkat tangan. Wajib itu bisa menjadi posisi kita, dan kita mendapat kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak yang ada di depan, terutama pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas, saya di pagi hari ini akan menyampaikan apa yang tadi sudah dibacakan oleh Imam, yaitu sedikit tafsir singkat tentang surat Al-Insyirah, atau banyak disebut juga Alam Nashrah. Kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal itu atau tafsir singkat tentang Al-Insyirah?
Karena kalau Bapak bisa baca dari awal, mungkin saya berdiri ini yang ketiga kalinya. Kalau awal pada saat itu saya lebih memboroskan tentang kesyukuran, sentralisasinya adalah kesyukuran, terutama di perbedaan dan juga keterbatasan. Karena setiap batas ada perbedaan dan setiap perbedaan ada batasnya. Oleh karenanya kesyukuran inilah yang dimulai. Karena apapun yang kita ucapkan, siapapun yang ceramah dan khutbah, pasti awalnya adalah memanjatkan syukur. Maka diawali dengan kesyukuran itu lahirlah implementasi sabar dan tawakal. Maka di pertemuan yang kedua kita sama-sama membahas tentang bagaimana kita harus realisasikan sabar dan tawakal serta ikhlas itu dalam kehidupan untuk menghadapi ujian-ujian. Maka saya bahas Al-Baqarah 153 sampai 157. Bagaimana di 155 itulah kita harus berputar, kita harus berikhtiar agar ujian-ujian yang 5 itu bisa kita sama-sama selesaikan, walaupun tidak dengan kesempurnaan, karena yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini mengapa saya teruskan dengan surat Al-Insyirah? Karena kesabaran terkadang dari ucapan kita itu terlintas sabar itu ada batasnya. Padahal sesungguhnya ini sudah ditegaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah. Bagaimana dibuka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada Rasulullah, terutama Rasulullah yang sayang kepada sahabat dan umatnya. Bagaimana di sini diungkapkan dengan kata bukankah? Alam. Bahasa Arab itu adalah harf istifham yang membutuhkan kefahaman sehingga menjadi pertanyaan. Lam bisa menjadi arti belum atau bukan. Maka alam nasyarah artinya bukankah aku sudah lapangkan, sudah dilapangkan, sudah diluaskan, sudah diberikan kelebaran. Kalau bahasa kita yang laka sadrak, bagimu dadamu, atau di dalam dirimu itu ada dada, di dalam dadamu itu ada hati, dan hatilah yang selalu terbolak-balik. Maka di sini pertanyaan yang bentuknya adalah ketegasan. Seperti kalau kita ngomong begini, Pak, bukannya aneh yang tahu itu pertanyaan tapi penegasan. Ini juga yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu darinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad ini kembali untuk memantapkan jiwanya, memantapkan hatinya. Sesungguhnya aku sudah melapangkan di dalam dirimu dada. Sebagai apa? Sebagai bentuk penegasan amanah, karena beliau adalah siddiq, amanah, tabligh dan fadalah. Dan beliau sendiri juga dalam surat Al-Kahfi menyebutkan di akhir ayat, qul innama ana basyarun mithlukum. Kenapa beliau kemudian menyematkan kata basyar? Menyematkan kata basyar karena basyar ini sebenarnya satu makna dengan insan, satu makna dengan nas, satu makna dengan fard, dan juga satu makna dengan syakhs, tapi berbeda-beda arti hakikinya. Kalau kita sebut insan, maka diambil dari kata nasya yansa, artinya adalah suka lupa, suka hilaf. Kalau kata basyar, kita biasa kalau misalkan ada ustaz ceramah khutbah itu ada bisyarah ya. Itu satu kata asal Pak, dari kata al-basyar. Kenapa kata basyarah yang syukur menjadi bisyarah dan basyar? Karena di sini Rasulullah ingin menempatkan bahwa umat atau manusia-manusia yang lain itu juga mulia, bukan hanya dirimu. Gitu Pak. Makanya katanya innama ana basyarun mithlukum, yang dimisalkan ini juga Rasulullah itu dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu
lakukan itu, walaupun pada hakikatnya Rasulullah yang paling mulia. Maka kita selaku umatnya, bukan Rasulullah sebenarnya yang ditegaskan, tapi itu juga buat kita semua. Para jamaah, tentunya ketika kita mendengar surat ini, kita sudah hafal. Pasti, mayoritas dari kita sudah hafal. Tapi apakah kita pernah mentadabburkannya? Kita pernah mensinkronisasinya dengan kehidupan yang mana itu adalah bentuk penegasan bahwa Rasulullah itu sabar. Kalau ada kesulitan dan masalah, lapangkan dadamu, lapangkan jiwamu. Jangan engkau mudah terlena dengan kesulitan ini, dengan kesusahan ini. Rasulullah SAW ketika mendapat kesulitan umatnya, ada susah yang lain ketika didakwahkan, itu beliau berkontemplasi, mendiamkan diri. Istilahnya adalah apa Pak? Intizal atau beruslah ya. Mendiamkan diri gimana? Di gua. Kita sama-sama tahu namanya. Beliau memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti beliau yang kemudian mulia tidak juga merasakan gundah-gundah, gelisah, resah, galau. Beliau juga manusia seperti kita. Melainkan beliau diberikan kemuliaan dan kehormatan. Maka kemudian Allah menegaskan ini bukan semata-mata Rasulullah lemah, tapi Rasulullah di sini benar-benar ingin menetapkan bahwa ini manusia biasa. Ya Allah, tolong berikan petunjuk, ihdini. Maka Allah kemudian bertanya, "Masyaallah sabar, wa wada'na anka wizra." Rasulullah sudah berikan keimanan, ketauhidan dan juga kemuliaan. Tapi kemudian namanya manusia ada kesulitan-kesulitan yang mungkin butuh petunjuk seperti ini. Wa wada'na anka wizra, dan aku telah hilangkan. Wada'na ini. Wada'na di sini bisa arti meletakkan atau menghilangkan. Dari kata al-idha'ah, menghilangkan. Al-izah juga menghilangkan. Kalau izah itu sambungannya dengan najasa, tapi kalau idha'ah itu dengan yang material atau yang material, sifatnya bisa yang terlihat atau yang tidak terlihat. Maka Allah akan menjauhi surah, aku telah hilangkan darimu apa? Wizra, bebanmu. Kenapa di sini masih disebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bebanmu? Padahal beban Rasulullah sebagai manusia pasti ada. Kita juga pasti punya beban yang mungkin sudah dilewati berpuluh-puluh tahun. Mungkin pada saat tahun ke-15 kita punya masalah yang begitu besar, tahun ke-30 masalah yang besar, dan tahun ke-50 juga masalah yang besar. Padahal sesungguhnya masalah itu ada yang sama, bukan lain. Ada kadang yang lebih berat, ada kadang yang lebih ringan. Tapi sesungguhnya dari setiap masalah itu ada solusi. Jangan khawatir. Manusia kita khawatir karena kita hidup di dunia yang penuh dengan sekelilingnya masalah yang pasti setiap hari, bahkan setiap detiknya itu ada. Maka ini juga dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah telah hilangkan dari beban sebagai tanda bahwa di sini sebagai umat kita paham bahwa bukanlah manusia mulia itu tidak ada beban, justru beban beliau sangatlah besar. Bagaimana mengajak para manusia menjadi umatnya untuk memeluk ajaran yang kemudian bisa memberikan petunjuk agar kita mendapat jalan yang lurus. Kita bisa sinkron dengan ajaran-ajarannya melalui perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau dengan sholatnya. Maka disinilah kemudian untuk bagaimana tidak serta-merta menjadikan diri kita ini lemah. Padahal walaupun kita lemah, kita pasti punya kekuatan, tapi beda kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat pertama